Bara kemudian melihat Lana yang berada di depan Lani sedang menari-nari mengikuti irama gamelan yang mereka dengar. Dan Lani sedang mematung tanpa bergerak sedikit pun. Di situ, Bara mempunyai ide gila lagi. Dia berniat untuk membawa potongan tangannya supaya bisa dijadikan makanan untuk teman-temannya. Lani yang masih dirasuki makhluk halus langsung bereaksi dan melompat dari atas pohon, kemudian berjalan merangkak mendekat ke arah Putra. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di segmen cerita horor kali ini gue akan melanjutkan bagian terakhir dari kisah petaka Gunung Jawa yang dialami oleh Bara dan kelima temannya. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video di part pertamanya. Dan juga buat Bang Lukas yang udah izinin untuk membawakan kisah petaka Gunung Jawa ini. Dan untuk kalian yang mau baca versi tulisannya, kalian bisa mampir ke Facebook atau blognya Bang Lukas. Karena memang untuk versi bacanya sendiri ini agak berbeda dengan versi storytelling yang gue bawain kali ini. Dan gue sarankan kalian wajib baca versi tulisannya juga. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kita kembali ke poin tentang petualangan Bara dan kelima temannya yang mendaki Gunung Jawa. Di video kemarin kita udah melihat petaka apa saja yang dihadapin sama mereka setelah mereka membawa minuman keras. Lalu apakah yang akan terjadi sama mereka kali ini? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Dengan sisa tenaga dia raih akar-akar yang lainnya dan memanjat kembali ke atas. Sampai dia menemukan sebuah bongkahan batu besar yang bisa dijadikan istirahat untuk sementara waktu. Lalu dia berbaring di sana. Seketika dia terbayang wajah ibunya. Ya Tuhan, andai aja aku gak bisa selamat, tolong sampaikan padanya bahwa aku sangat menyayanginya. Bara menangis di tepian jurang sambil membayangkan wajah ibunya. Lalu beberapa saat kemudian, dia mendengar suara gemuruh dari atas jurang. Kabut yang begitu pekat membuat Bara tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa merasakan getaran dari dalam tanah. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arahnya. Sambil berbaring, Bara terus menatap ke atas. Batu-batu kerikil berhamburan menerpa wajahnya. Dan tiba-tiba, Bara melihat ada sebuah batu besar yang jatuh tepat berada di depan matanya. Di situ Bara tidak sempat untuk menghindar. Anehnya juga dia tidak merasakan apa-apa. Dan batu besar tersebut juga tidak mengenai wajahnya. Tapi ketika dia mau bangun, tangannya tiba-tiba nggak bisa digerakin. Bara baru sadar kalau batu besar itu ternyata sudah menghantam tangan kirinya. Kemudian dengan sekuat tenaga dia menggeser batu besar dengan tangan kanannya. Perlahan Bara pun mulai bergerak dan dia mulai merasakan sakit pada bahu kirinya. Sampai akhirnya batu tersebut jatuh ke dalam jurang. Bara mulai mengeluarkan air mata begitu melihat tangan kirinya kini sudah hancur. Kemudian Bara mencoba bangkit dengan menahan rasa sakit pada tangan kirinya. Darah pun mulai mengalir dari tangannya bersamaan dengan derasnya hujan. Sulit untuk dirinya bisa bangkit, namun dia harus tetap bertahan dan harus tetap hidup demi teman-temannya. Bara melihat tulang tangannya sudah remuk akibat hantaman batu besar. Sampai tangan kirinya hampir putus dari tubuhnya. Dengan sekuat tenaga dia pun mulai bangkit. Bara lalu mengambil pisau belatinya dan dia menyobek celana panjangnya.
Setelah itu dia pun melakukan hal yang paling gila dalam hidupnya. Bara memotong sisa-sisa tulang yang masih menempel di bagian tangannya. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan suara tulang yang dia potong sampai membuat dadanya bergetar. Kain celananya yang dia sobek tadi dia sumpal ke mulutnya sambil meringis kesakitan. Seketika air matanya langsung mengalir. Setelah itu perlahan-lahan Bara mulai membalut tangannya untuk menghambat darah supaya darahnya tidak mengalir. Kondisi Bara mulai lemah sambil melihat tangannya yang sudah terpisah dari tubuhnya. Lalu seketika dia teringat Lana dan teman-temannya yang kelaparan. Karena sudah 3 hari mereka tidak makan apapun selain bunga cantigi. Di situ, Bara mempunyai ide gila lagi. Dia berniat untuk membawa potongan tangannya supaya bisa dijadikan makanan untuk teman-temannya. Tanpa pikir panjang lagi, Bara kemudian memotong tangannya menjadi 6 bagian. Lalu dia masukkan ke dalam kantong jaketnya. Tangannya yang buntung dia tutupin dengan menggunakan jaket panjangnya supaya teman-temannya ini nggak curiga kalau tangan kirinya udah nggak utuh lagi. Bara mencoba berdiri lalu meraih akar-akar pohon yang ada di jurang dan mulai memanjat naik ke atas dengan satu tangan dan kedua kakinya. Lalu dengan susah payah, akhirnya Bara berhasil sampai di atas. Sesampainya di atas, dia merasa kalau kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Mungkin karena udah banyak darah yang keluar dari tangannya. Bara memutuskan untuk istirahat sebentar. Entah berapa lama dia tidur, Bara kemudian bangun dan perlahan-lahan mulai berdiri. Lalu melanjutkan perjalanan menuju pendopo. Setelah sampai di pendopo, ternyata teman-temannya ini masih tidur. Bara kemudian mengambil potongan tangannya dari dalam jaket. Potongan tersebut dia tusuk ke kayu yang sudah dia persiapkan. Lalu Bara membuat api kemudian mulai memanggang potongan tangannya. Teman-temannya pun terbangun karena aroma daging panggang yang sedang dia bakar. Aroma yang keluar membuat perut mereka semakin lapar. Kamu lagi buat apa, Bar? Tadi, waktu aku lagi cari bunga cantigi, ada seekor musang yang menyerangku. Dengan sangat terpaksa, musang itu aku bunuh dan aku bawa ke sini. Dan dagingnya aku panggang. Udah matang nih, kita makan yuk. Bara kemudian membagikan ke teman-temannya satu persatu dan mereka semua menyantap daging yang dibagikan oleh Bara dengan sangat lahap. Bara pun ikut menyantap daging tersebut tanpa berpikir kalau daging yang dia makan adalah potongan tangannya sendiri. Oh, jadi gini rasanya daging musang ya? Iya ya, dagingnya pekat dan tebal. Udah, makan aja habisin. Habis ini kita turun. Setelah semua makanan habis, mereka pun bergegas kembali berjalan menuju ke bawah kaki Gunung Jawa. Kali ini Andi memimpin paling depan sambil membantu Putra berjalan. Disusul sama Lana, Lani, Jaya, dan Bara paling belakang. Mereka berenam berjalan perlahan menyusuri tanah yang licin karena hujan yang belum berhenti. Nah, begitu mereka lagi jalan, tiba-tiba Bara mendengar suara gamelan. Lalu mereka semua berhenti. Bar, lu denger gak suara apaan itu? Jangan dengerin, jalan aja terus. Bara mempunyai sebuah firasat buruk setelah mendengar suara gamelan. Dan begitu dia melangkahkan kakinya, dia menabrak Lani yang tiba-tiba berhenti di depannya. Nih, kenapa berhenti? Ayo jalan terus. Bara kemudian melihat Lana yang berada di depan Lani sedang menari-nari mengikuti irama gamelan yang mereka dengar. Dan Lani sedang mematung tanpa bergerak sedikit pun. Mereka semua terdiam dan gak tahu apa yang sedang terjadi pada Lana dan Lani. Lana masih menari-nari hingga membuat suasana menjadi sangat mistis. Lani yang masih berdiri mematung, tiba-tiba dia lari dan memanjat pohon besar yang berada di samping Andi. Gerakannya sangat cepat
Padahal batang pohonnya dipenuhi dengan lumut. Setelah sampai di atas pohon, Lani kemudian berhenti, lalu menatap sinis Bara dan teman-temannya. Dengan suara yang lantang, Lani berkata, "Datanglah, datanglah." Suara Lani sangat menakutkan. Suaranya berubah menjadi seperti suara laki-laki. Tapi setelah itu, suasana menjadi hening. Suara gamelan pun sudah tidak terdengar lagi. Kepanikan mulai terasa saat ketika Lana berhenti menari lalu duduk bersimpu menghadap Lani yang sedang berada di atas pohon besar. Kemudian muncullah kabut diiringi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bau busuknya ini sampai membuat Jaya muntah-muntah. Dan setelah itu Bara pun mulai melihat penampakan sosok pocong dan juga kuntilanak yang sedang mengelilingi dan memperhatikan mereka berenam. Andi yang sudah ketakutan mengajak Bara untuk lari, tapi Bara melarang dan menyuruhnya untuk berdoa. Tiba-tiba dari atas pohon, Lani menunjuk tangannya ke arah Lana dan berkata, "Serahkan anak itu." Seketika Lana terkulai lemah dan jatuh ke tanah. Kemudian Bara mencoba menyadarkan Lana dengan menggoyang-goyangkan tubuh Lana. Akhirnya Lana pun membuka matanya. Tapi Lani masih berada di atas pohon dan masih menatap sinis ke arah Bara dan teman-temannya. Putra yang tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya menjadi kebingungan. Kemudian dengan lantang dia berkata, "Hei iblis, aku tidak takut padamu. Lepaskan teman-temanku." "Kamu berani menantangku, bocah ingusan?" Seketika suasana menjadi semakin tegang. Lani yang masih dirasuki makhluk halus langsung bereaksi dan melompat dari atas pohon, kemudian berjalan merangkak mendekat ke arah Putra. Dengan sangat cepat Lani menerkam Putra dan mencakar-cakar Putra sampai dia tidak berdaya. "Bangkit dan lawan aku, bocah ingusan." Bara bingung harus berbuat apa. Kemudian dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan. Bara membacakan sebuah doa yang membuat Lani langsung menggelepar di tanah. Bara melihat makhluk yang ada di sekitarnya perlahan menghilang satu persatu. Keadaan pun menjadi sedikit membaik. Beberapa saat kemudian, Lani kembali sadar. Ketika sadar, Lani mengeluhkan kakinya sakit dan dia menanyakan apa yang sudah terjadi. Bara lalu mengajak semuanya untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Akhirnya mereka duduk melingkar dan berdoa memohon ampun atas apa yang sudah mereka perbuat. Tidak terasa, air mata mengalir dengan sendirinya. Mereka semua menangis dan merasa sangat menyesal. Kemudian mereka semua berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan lagi. Langit belum juga berubah. Kondisi hutan selalu gelap disertai hujan dari pagi. Entah berapa lama mereka berjalan. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat besar. Dan mereka akhirnya mutusin buat bermalam di bawah pohon besar itu. Mereka semua udah kelelahan dan gak sanggup lagi buat jalan. Andi dan Jaya pun mencari kayu untuk membuat api unggun supaya bisa menghangatkan tubuh mereka. Di situ Bara izin untuk istirahat duluan. Sekarang gantian, giliran Andi dan Jaya yang berjaga. Lalu Lana menghampiri Bara dan menyandarkan kepalanya di pundak sebelah kanan Bara. Lana meminta izin untuk memeluk Bara karena dia kedinginan. Kemudian Lana meletakkan tangannya di atas dada Bara. Bara hanya diam tidak menjawab apa-apa karena matanya sudah sangat berat dan tubuhnya sudah sangat kedinginan. Tanpa terasa Bara mulai memejamkan mata dan Lana tidur dalam pelukan Bara. Pagi harinya Bara terbangun karena merasa tenggorokannya sudah sangat kering. Lalu dia melihat Lana yang masih tidur di atas dadanya. Kemudian Bara memindahkan posisi Lana. Bara lalu berdiri dan berjalan mencari sesuatu yang bisa diminum
dan dia pun membangunkan kelima temannya. Setelah semuanya bangun, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Andi kembali memimpin paling depan. Setelah itu ada Jaya yang sambil memapah Putra, disambung Lani, Lana, dan Bara paling belakang. Beberapa langkah kemudian, Andi berhenti karena dia menemukan ada banyak lumut. Lumut yang ditemukan mengandung banyak air. Akhirnya mereka semua menghisap air dari lumut-lumut tersebut. Mereka semua merasa sangat segar setelah air masuk ke dalam tenggorokan mereka. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Lana mengeluh ke Bara kalau badannya terasa panas. Akhirnya Bara meminta teman-temannya untuk berhenti. Lalu Bara mencarikan tanaman obat-obatan bersama dengan Andi. Kemudian Bara berjalan ke dalam hutan bersama dengan Andi, berharap mereka menemukan tumbuhan yang bisa dijadikan obat untuk Lana. Gak lama mereka berjalan, mereka menemukan sebuah pohon semanggi. Lalu mereka memetik dan mengumpulkan daun semanggi itu. Karena menurut beberapa informasi, daun semanggi ini bisa menetralkan racun dalam tubuh dan juga bisa menurunkan panas pada tubuh. Bara pun meminta bantuan Andi untuk memetik bunga semangginya. Setelah terkumpul, mereka berdua bergegas kembali ke pendopo. Dan Bara langsung menumbuk daunnya dengan menggunakan batu kecil. Lalu menyuruh Lana untuk segera meminumnya. Bara juga menyuruh teman-temannya memakan daun semanggi tersebut untuk mengganjal perut mereka. Gak lama kemudian akhirnya kondisi Lana sudah pulih. Cuma kaki kanannya aja yang masih sakit. Bara melepas sepatu yang digunakan Lana. Dia lihat kalau kakinya Lana ini sudah sangat pucat. Mungkin karena memang sepatu yang digunakan Lana sudah basah selama 4 hari. Di situ Bara melihat gak ada yang luka di kaki Lana. Bara mencoba menggulung celana Lana. Dan ternyata sudah banyak lintah yang menempel di kakinya. Bara yang melihat pun sampai merinding. Lana menjerit ketakutan dan menendang-nendang kakinya, berharap lintah yang ada di kakinya terjatuh. Bara kemudian menyuruh Lana untuk menutup matanya. Lalu dia mencabut belatinya dan meminta bantuan Andi dan Lani untuk memegang Lana. Bara menggesek belatinya ke lintah yang ada di kaki Lana. Bara cukup kesulitan menyingkirkan lintah yang ada di kaki Lana. Mungkin karena lintah tersebut sudah terlalu lama menempel di kakinya. Bahkan kulit kaki Lana sampai ikut terkelupas ketika lintahnya dilepas satu persatu dari kakinya. Lana menjerit kesakitan dan darah pun mulai mengalir dari kakinya. Hingga semua lintah sudah terlepas, Bara kemudian menempelkan daun semanggi ke luka yang ada di kaki Lana. Setelah itu Lana berterima kasih dan tersenyum ke Bara yang membuat Bara semakin jatuh hati kepada Lana. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Andi kembali berjalan paling depan, diikuti dengan Lani, kemudian Jaya yang memapah Putra, Lana, dan Bara yang paling terakhir. Di sepanjang perjalanan, Bara terus memperhatikan Lana dari belakang. Sampai akhirnya Lana ini berhenti dan menatap ke arah Bara. Bara berjalan semakin mendekat ke arah Lana. Dan tiba-tiba Bara! Lana teriak dengan histeris, sampai membuat teman-teman yang lainnya terkejut dan menghampiri Lana. Bara semakin kebingungan ketika melihat Lana yang tiba-tiba menangis. Bara, tangan kamu kenapa? Tolong jelaskan padaku, Bar. Sambil memegang jaket di tangan kiri Bara, dan semua juga terkejut ketika mereka melihat sudah tidak ada lagi tangan kiri Bara. Lana kemudian memeluk Bara dan yang lainnya mempertanyakan apa yang sudah terjadi dengan tangan kirinya Bara. Tenanglah, gue baik-baik aja. Ini kesalahan gue karena terlalu ceroboh. Kalian tenang aja, gue tetap Bara yang kalian kenal. Seketika Lana pun pingsan. Bara mencoba membangunkan Lana yang pingsan, tapi Lana tetap tidak bergeming. Akhirnya Bara memutuskan tetap melanjutkan perjalanan
karena sangat beresiko apabila perjalanan terhenti. Mengingat mereka sudah 4 hari berada di hutan dan belum menemukan tanda-tanda kalau mereka sudah berada di bawah kaki Gunung Jawa. Lalu Bara meminta bantuan kepada Jaya untuk menggendong Lana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Andi dan Putra berjalan paling depan, disusul oleh Lani. Kemudian Jaya yang menggendong Lana dan Bara tetap berjalan paling belakang. Mereka semua terus berjalan dan tidak pernah putus asa untuk bisa kembali pulang. Hari semakin sore, kabut pun kembali menutupi jarak pandang mereka. Lalu tiba-tiba Putra! terdengar seperti suara batang pohon yang patah disertai suara teriakan Andi yang memanggil nama Putra. Entah apa yang terjadi di depan sana. Kabut yang pekat membuat Bara tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bara lalu mempercepat langkahnya dan meninggalkan Lani, Jaya, dan Lana. Akhirnya dia melihat Andi yang sudah berdiri di tepi jurang. Tapi Bara hanya melihat Andi yang sendirian dan tidak melihat adanya Putra. Bara yang panik kemudian menanyakan Putra kepada Andi. Putra di mana, Di? Hei, jawab. Di mana Putra? Bar, Putra Bar. Tadi pas gue lagi jalan, tiba-tiba Putra kepleset dan jatuh ke dalam jurang, Bar. Gue gak sempet nangkap Putra, karena gue juga kepleset tadi. Andi menjelaskan dengan wajah panik dan juga rasa bersalah. Bara merinding mendengar suara Andi yang lirih. Penyesalan terlihat dari kedua matanya. Berulang-ulang kali Andi menyalahkan dirinya sendiri. Sampai dia terkulai lemah di tepi jurang sambil memanggil nama Putra. Cahaya di langit mulai menghilang. Kabut kemudian datang dan semakin tebal, hingga menutupi pandangan mereka berdua. Udara mulai semakin dingin, dan belum ada tanda-tanda keberadaan Putra. Beberapa saat kemudian Jaya dan Lani datang, dengan Lana yang masih digendong oleh Jaya. Mereka langsung menanyakan apa yang sudah terjadi, dan menanyakan keberadaan Putra. Tetapi Bara menyuruh mereka menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Kemudian Andi menjelaskan pada mereka sambil meneteskan air mata. Ini semua salah gua. Andai aja gua gak kepleset, Putra gak bakal jatuh ke jurang. Andi bertumpu dengan kedua lututnya dan matanya masih menatap ke arah jurang yang sudah diselimuti oleh kabut tebal. Bara kemudian duduk di samping Andi lalu berkata, Lu belum selesai nangisnya. Gue mau turun cari Putra. Kalau lu udah selesai nangis, susul gue ya. Bara perlahan mencari jalan untuk turun ke jurang. Kemudian Andi langsung mengusap air matanya dan menyusul Bara turun ke bawah. Sebelum turun, Bara menitip Lana dan Lani kepada Jaya. Jaya lalu memberi semangat kepada mereka berdua dengan harapan Putra bisa kembali. Mereka berdua turun melewati sisi jurang yang banyak akar-akar pohon yang bisa dijadikan pegangan untuk mereka sambil memanggil nama Putra. Bara mempunyai firasat kalau Putra pasti ditemukan dalam keadaan selamat. Beberapa saat kemudian, di bawah sana, Bara melihat jaket berwarna biru yang tersangkut di sebuah batang pohon jurang. Ketika didekati ternyata benar kalau itu adalah Putra yang tersangkut dalam kondisi tidak sadarkan diri. Beruntungnya Putra masih hidup. Hanya saja dia tidak sadarkan diri. Kemudian Andi berinisiatif untuk menggendong Putra. Bara pun hanya mengiyakan kemauan Andi karena dia nggak bisa berbuat banyak. Bara menyarankan ke Andi untuk mengikat Putra menggunakan jaketnya. Bara lalu membuka ikat pinggangnya dan memberikannya kepada Andi. Kemudian Andi menggendong Putra di belakangnya dan mengikat Putra di punggungnya supaya tidak merosot. Mereka berdua kembali menaiki tebing jurang menggunakan akar-akar lagi sebagai pegangannya. Bara pun menyusul di bawah Andi. Mereka naik ke tebing jurang dengan kondisi bebatuan yang licin, tapi tidak mematahkan semangat mereka untuk membawa Putra ke atas.
Hingga akhirnya Andi yang menggendong Putra berhasil sampai ke atas jurang duluan. Sedangkan Bara masih berada di bawah dengan jarak yang lumayan agak jauh. Nah, pada saat Bara sedikit lagi sampai ke atas, tiba-tiba pandangannya menjadi buram dan kondisi badannya melemah. Untungnya tangan Bara langsung ditarik sama si Lana. Lalu Jaya juga membantu menarik Bara untuk bisa sampai ke atas. Hingga akhirnya Bara sampai ke atas jurang dan usaha mereka membawa Putra kembali ke atas membuahkan hasil. Beberapa lama kemudian Bara membuka matanya kembali dan kondisi Bara semakin membaik. Penglihatan Bara juga sudah kembali pulih. Bara kemudian melihat keadaan Putra. Lu ngapain ngeliatin gue kayak gitu, Bar? Lu udah bisa ngeliat Put? Kan lu sendiri yang bilang ke gue kalau mata gue bakal bisa ngeliat lagi. Bara sangat senang melihat Putra yang masih hidup dan bisa melihat lagi. Seketika semangatnya kembali membara dan dia kemudian berkata ke teman-temannya, Apa kalian siap untuk pulang? Dengan penuh semangat mereka berenam kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Malam yang sangat dingin menjadi saksi perjuangan mereka semua. Kali ini Putra yang akan memimpin perjalanan mereka melewati hutan Gunung Jawa. Singkat cerita, entah berapa lama mereka berjalan, yang jelas mereka sudah berjalan jauh tapi belum juga sampai di bawah. Dengan langkah kaki yang terseok-seok, mereka berenam masih berjalan tanpa henti. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Bara mendadak lemas dan dia udah gak kuat berjalan lagi. Kepalanya menjadi berat, serta pandangan matanya menjadi gelap. Lalu seketika Bara pingsan. Mereka semua berhasil ditemukan dan ditolong oleh warga. Setelah Andi berinisiatif, bergegas turun ke bawah sendirian untuk mencari bantuan. Hingga akhirnya mereka berenam kemudian dievakuasi dari hutan oleh warga. Singkat cerita, mereka semua langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian Bara harus segera ditangani dan mengalami operasi pada tangan kirinya. Mereka bersyukur Bara masih bisa hidup. Kenapa semuanya menjadi gelap? Ya Allah, izinkan aku kembali ke duniamu. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Beri aku kesempatan sekali lagi. Dalam gelap, Bara menangis. Entah mengapa dia sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Di saat itu juga Bara mendengar suara ibunya sambil menangis dan berkata, Bara, kamu anak yang baik. Ibu ikhlas kalau kamu harus pergi, nak. Seketika Bara merasakan air mata ibunya jatuh di pipinya. Lalu ada sebuah cahaya yang mulai terlihat dari ujung lorong hitam dalam kegelapan Bara. Hingga akhirnya Bara bisa membuka matanya dengan perlahan. Ibu, Bara kangen sama ibu. Bara memanggil ibunya dengan sangat lembut. Ibunya sangat terkejut ketika Bara sudah mulai sadar. Seketika ibunya langsung memeluk dan mencium wajah Bara. Bara juga merasa sangat bahagia ketika bisa melihat ibunya. Kemudian Bara melihat di sekitar ruangannya dan mencoba bangkit dari ranjangnya. Lalu dia menanyakan keberadaan kelima temannya. Kemudian ibunya pun keluar dan memanggil sahabat-sahabatnya. Bara bersandar di ujung ranjang dan menanti kelima sahabatnya datang. Lana, orang pertama yang Bara lihat dan langsung memeluknya. Kemudian Andi, Jaya, dan Lani. Mereka masuk ke ruangan dengan penuh kebahagiaan. Lalu Andi berbicara ke Bara. Akhirnya lu sadar juga ya, Bar. Baru juga beberapa jam buat tidur, Di. Bar, kamu sudah koma selama 2 bulan, Bar. Bara terkejut mendengar tanggapan dari Lana. Padahal yang Bara rasakan hanya tidur beberapa jam dari kejadian setelah dia pingsan di hutan. Dan hanya itu saja yang Bara ingat. Yang terpenting, kamu sekarang sudah siuman. Putra,
Di mana Putra? Keempat sahabatnya hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bara. Beberapa saat kemudian barulah Andi berkata, Lu nggak inget apa-apa, Bar? Gue inget, Di. Kita sempat bawa Putra ke atas jurang. Dan Putra pun sempat bilang sama gue kalau matanya sudah bisa melihat. Kita memang berhasil membawa Putra ke atas. Tapi nyawa Putra nggak ketolong lagi, Bar. Lu jangan bercanda, Di. Udah jelas-jelas gue ngomong sama Putra setelah kita sampai di atas jurang. Kamu pingsan sewaktu aku berhasil meraih tanganmu, Bar. Aku masih sadar, Lan. Aku masih ingat kalian menarik tanganku dari jurang itu. Lu harus terima kenyataan, Bar. Putra udah meninggal sewaktu kita berada di jurang. Dan gua yang menggendongnya ke atas. Gak mungkin. Kalian semua bercanda kan? Bara kebingungan dan tidak percaya apa yang dikatakan Andi dan Lana. Bara masih tidak menerima kalau Putra sudah meninggal. Bara masih ingat dengan kata-kata terakhir Putra yang diucapkan kepadanya. Lu ngapain ngeliatin gue kayak gitu, Bar? Kan lu sendiri yang bilang ke gue kalau mata gue bakal bisa ngeliat lagi. Setelah Bara sudah membaik, dia mengajak teman-temannya untuk mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir Putra. Kemudian mereka berlima datang dan mendoakan kepergian Putra. Tiba-tiba gue di luar itu ada tiga kuntilanak lagi ngeliatin kita. Tadi 3 kuntilanak. Kok ada kakek-kakek lagi ngeliatin kita ya gitu. Gue pikir gimana bisa ada kakek-kakek ngeliatin kita nih. Akhirnya gue bilang sama temen gue kan, kita kesono yuk kita lihat. Tadi gue ngeliat ada kakek-kakek tuh di situ. Gue berdua sama temen gue datang ke belakang, tapi itu kosong, gak ada siapa-siapa. Gue cuma nyium bau kayak wangi bunga melati di situ. Oke, itu tadi cerita untuk kisah petaka Gunung Jawa di video kali ini. Dan gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari part pertama sampai part terakhir ini. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk tetap stay tune di Lentera Malam supaya kalian bisa ngeliat nanti video gue bareng narasumber. Ya udah, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.